Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan berjumpa lagi di pembahasan soal-soal untuk latihan di SMA Plus, persiapan masuk SMA Plus YASOP maupun DEL ya. Nah, jadi kita akan coba bahas soalnya di sini. Oke, kita akan bahas. Jangan lupa untuk terus berbagi dengan cara share soal ini kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang lain belajar. Oke? Oke, nah langsung kita bahas untuk soal yang pertama pada video kali ini. Kita mulai dari soal mengenai fungsi. Nah, kita akan lihat soalnya, coba sama-sama kita perhatikan. Diketahui fungsi f memenuhi persamaan 5f1 per x tambah f2x per x kuadrat sama dengan x untuk x tidak sama dengan 0, maka nilai f1 sama dengan A 3 per 7, B 3 per 14, C 3 per 18, D 1 per 7. Nah, oke, sekarang kita akan coba jawab ya kan. Nah, di sini kita akan mencari nilai F1, maka berarti supaya ini jadi angka 1, supaya F1 per X ini berarti X ini harus 1 kan gitu. Nah, kita ganti X-nya ini jadi 1, ini kita ganti X1, maka diperoleh 5F1 dibagi 1 gitu kan. Tambah F2 kali 1 per 1 pangkat 2 sama dengan 1 gitu. Nah, paham ya? Nah, 5F1, oke, lihat nih 5F1, sorry nih, itu ditambah F2, ya kan, karena 1 kuadrat kan 1 sama dengan 1. Nah, berarti inilah persamaan pertama. Nah, yang kedua, di sini dia muncul ada F2. Kita akan coba cari bagaimana supaya ini jadi hilang duanya. Artinya kita menghilangkan dengan menggunakan eliminasi nantinya. Berarti supaya dia ini menjadi 2, maka kita harus kalikan bagi dengan setengah gitu ya. Jadi X-nya harus setengah. X sama dengan setengah, maka ini menjadi 5F. Nah, ini kan jadi coba ya, 1 dibagi setengah gitu kan. Ditambah F2 kali setengah per setengah pangkat 2 sama dengan setengah. Maka ini kita peroleh jadinya 5F1, ya kan? 5F2, F2 nih, sorry ya. Ditambah, ini kan F1 kan 2 kali setengah jadi F1. Nah, ini kan seperempat. Jadi kita balikkan jadi 4 F1 sama dengan setengah persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 kita coba eliminasi, ya kan? Kita coba eliminasi. Maka ini diperoleh jadinya gini. 5F1 ditambah F2 sama dengan 1. Ini 4F1 tambah 5F2 sama dengan setengah. Karena yang ditanya adalah F1, maka kita harus hilangkan F2. Maka ini kita kali 5, ini kita kali 1. Nah, diperoleh 25F1 tambah 5F2 sama dengan 5. 4F1 tambah 5F2 sama dengan setengah. Nah, ini langsung kita kurangkan. Ini jadi 21F1, ini habis. Di sini 5 kurang setengah kan berarti 4 setengah kan. Berarti jadinya 9 per 2. Nah, ini kita coba bagi, berarti F1 sama dengan 9 per 2 bagi 21. Ya kan, 9 per 2 bagi 21. Atau boleh kita buat jadinya 9 per 2 dikali dengan 1 per 21 gitu kan. Nah, berarti di sini 9 per 2 kali 1 per 21. Ini sama-sama kita bagi 3. Berarti ini 3. Di sini 7. Maka jawabannya adalah 3 per 14. Oke, jawabannya adalah B.
Demikian cara menyelesaikannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, nah kita lanjut masih di soal fungsi. Nah, misalkan fx sama dengan 3 kali x kurang 1 dikali x kurang 2 per 2. X kurang 2 dikali x kurang 3 per 2 dikurang 2 kali x kurang 1 dikali x kurang 3. Maka ditanya nilai dari F20. Nah, ini kita coba jawab ya. Nah, ini F20 sama dengan, kita tinggal masukkan saja. 3 kali 20 kurang 1, 19. 20 kurang 2, 18. Per 2, gitu kan. Tambah, di sini 20 kurang 2, 18. 20 kurang 3 berarti 17. Per 2. Nah, ini kurang 2 kali 19, kemudian di sini 17, oke? Nah, ini kita coret kemari, berarti 27 kali 19, ya kan? Benar ya? 27 kali 19. Kemudian yang ini kita coret, berarti 9 kali 17 dikurang 2 kali 19 kali atau 34. 34 kali 19, ya kan? 34. Nah, ini 19, ya kan? 19 boleh kita buat jadinya 19 dikali 27, ya. 27 dikurang 34 ditambah 9 kali 17. Nah, ini jadinya 19 dikali min 7 ditambah 9 kali 17, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kalikan ini, 19 dikali 7 berapa itu? Ini kan 19 dikali min 7 ya. Oke, nah ini jadinya hasilnya adalah min 133 gitu ya. Nah, yang ini jadinya 153, maka hasilnya adalah 20. Jadi nilai dari F20 adalah 20. Nah, itu penyelesaian untuk soal nomor 2 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Masih di soal mengenai fungsi. Jika fungsi f memenuhi persamaan 2fx ditambah f9 kurang x sama dengan 3x. Untuk setiap x bilangan real, maka nilai f2 adalah. Nah, ini kita akan coba jawab ya. Nah, ini 2fx ditambah f9 kurang x itu sama dengan 3x. Nah, jadi pertanyaannya kan f2, maka kita ganti x-nya 2 gitu ya. Nah, ini jadi 2f2 ditambah f9 kurang 2 sama dengan 3 kali 2. 2f2 tambah F7 sama dengan 6. Ya kan? Inilah persamaan pertama. Nah, muncul di sini F7. Maka coba kita masukkan X-nya 7. Ini jadi 2F7 tambah F7 kurang F7 atau F9 dikurang 2 gitu ya. F9 dikurang 2. Ini F7 ya. F7. Sorry. Ini F7 berarti di sini 9 kurang 7 ya, sorry ya. Ini sama dengan 3 kali 7. Berarti 2F7 sama dengan F2 tambah ya, sama dengan 21. Nah, ini persamaan kedua. Nah, berarti kita eliminasilah 1 dan 2 ya kan. Di sini 2F2 tambah F7 sama dengan 6. Di sini jadinya F2 ditambah 2F7 sama dengan 21. Karena ditanya F2, maka kita harus hilangkan adalah F7-nya kan. Sini 2, di sini 1 gitu. Ini jadi 4F2 tambah 2F7 sama dengan 12. F2 tambah 2F7 sama dengan 21
maka ini kita kurangkan. Ini jadinya 3F2 sama dengan di sini min 9. Nah, jadinya F2 adalah min 9 dibagi 3 sama dengan min 3. Gitu. Oke? Itu saya rasa untuk penyelesaian soal ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next soal berikutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Diketahui F2X tambah 3 sama dengan 2X kurang 5. Nilai F0 tambah F1 sama dengan A min 11, B min 13, C min 15, D min 17. Nah oke, ini kita coba jawab. Nah di sini F2X ditambah 3 sama dengan 2X kurang 5. Nah pertanyaannya adalah F0 tambah F1. Jadi supaya adik-adik lebih gampang nantinya menghitungnya, bagaimana cara menentukan F0 gitu. Jadi gampangnya seperti ini. Ini harus kita jadikan 0 kan gitu kan. Kalau misalnya 2X ditambah 3 haruslah menjadi F0 nantinya, karena dia kan F0 berarti ini harus 0 gitu ya. Nah supaya 0 berarti di sini 2X-nya ini min 3 berarti X-nya min 3 per 2 dong kan. Nah maka F0 bisa kamu cari dari 2 kali gantikan di sini min 3 per 2. Min 3 per 2 kurang 5. Jadi lebih gampang seperti ini, min 3 kurang 5 berarti min 8. Bisa ya? Nah kemudian ketika kamu mau mencari F1 berarti ini harus jadinya gini, 2X tambah 3 itu haruslah menjadi 1 gitu. Berarti 2X ya min 2 kan, berarti X-nya harus min 1. Maka F-nya supaya jadi 1, maka ini haruslah minus 1. Nah, jadi tinggal ganti 2 kali minus 1 dikurang 5 sama dengan minus 7. Nah, pertanyaannya adalah F0 ditambahkan dengan F1, maka min 8 tambah min 7 sama dengan min 15. Sederhana ya. Jadi jawabannya adalah C gitu. Semoga bisa dipahami caranya. Nah, ketika nanti menjawab soal lebih gampang ya. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Di sini bisa kita lihat besar sudut ABC pada gambar di bawah ini adalah, nah ini coba lihat. Jadi tanya ABC ya. ABC katanya. Jadi ABC ya kan, ABC yang ditanya berarti kalau kita perhatikan berarti di sini kan. Nah, ini yang ditanya dia. Nah, ABC berarti ini. Oke. Berapa ini gitu ya, theta. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini berarti ini adalah hubungan antara sudut dengan garis ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini 60 ya kan, ini 60 berarti di sini nanti berapa kita akan cari. Nah, gunakan konsep segitiga. Boleh juga seperti itu. Jadi yang ini boleh kita buat jadinya gini. Ini tetanya ini kan bisa kita ganti jadi seperti ini. Theta itu sama dengan 180 dikurang 4x tambah 10 ya. Berarti jadinya 170 dikurang 4x itu. Oke, berikutnya yang ini bisa kita cari, misalnya ini kita contohkanlah misalnya beta gitu. Berarti beta adalah 180 dikurang 5x ditambah 5. Jadinya 175 dikurang 5x, itulah dia. Nah, jadi berarti sudutnya, ingat sudut segitiga BC itu totalnya kan jadinya total sudutnya kalau dibuat jadi 160 derajat kan. Berarti misalnya sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu 180 derajat. Nah, ini jadinya 60 derajat tambah 170 dikurang 4x tambah 175 dikurang 5x ya sama dengan 180 derajat. Nah, berarti ini 170 ya kan, ini kemari 230 kan. 230 ditambah 175 berarti 405 ya. Benar nggak?
405, 230 tambah 175 berarti 405. Oke. Ini jadinya 405 derajat dikurang 9x sama dengan 180 derajat. Jadi min 9x sama dengan 180 kurang 405. Nah, coba kita kurangkan sama-sama kita. Nah, berapa sih hasilnya itu gitu ya? Nah, 180 kalau kita kurangi dengan 405, itu hasilnya sekitar 225 minus tapi ya. Nah, ini min 9x sama dengan min 225 derajat. Jadi x-nya min 225 dibagi negatif 9. Jadi kalau kita bagikan dengan 9, ya, maka hasilnya pastinya adalah 25 derajat, ya kan? Iya, 25 derajat. Nah, jadi x-nya 25 derajat. Berarti theta itu adalah 170 kita kurangi dengan 4 kali 25. Ngerti ya? Jadinya 170 dikurang 100. Berarti 70 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian penyelesaian soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Diketahui x kuadrat ditambah ax tambah 6 per x ditambah 1 sama dengan x tambah b. Untuk semua nilai x positif, nilai 2a dikurang b sama dengan titik-titik a 6, b 7, c 8, d 9. Nah, ini kita coba jawab ya. Nah, di sini x kuadrat ditambah ax ditambah 6 per x tambah 1 sama dengan x tambah b. Nah, kalau kita pikirkan memang agak sedikit bingung ya, tapi sebenarnya kamu tinggal kalikan aja, kali silang x kuadrat ditambah x tambah 6 sama dengan x tambah b dikali x tambah 1 gitu. Nah, jadi ini x kuadrat ditambah ax ditambah 6 sama dengan ini jadinya x kuadrat. Nah, ini kan x baru bx ditambah b. X kuadrat ditambah AX ditambah 6 sama dengan X kuadrat ditambah B ditambah 1X tambah B. Nah, jadi dari sini kita peroleh karena sudah sama koefisien X kuadratnya, ini sama dengan ini. Nah, kemudian ini sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Berarti kita peroleh jadinya yang pertama dapat adalah B-nya adalah 6. Kemudian A itu sama dengan B ditambah 1. Nah, A jadinya 6 tambah 1, jadi A-nya 7, gitu. Yang ditanya adalah 2A dikurang B. 2 kali 7 dikurang 6. Berarti 14 dikurang 6, jadinya 8. Oke, jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik boleh berlatih menyelesaikan soal-soalnya. Silakan langsung dibahas ya. Oke, selanjutnya kita bahas ya. Nah, di sini soalnya adalah gambar di bawah ini menunjukkan luas segitiga siku-siku dengan panjang sisi x kurang 5 cm, x tambah 2 cm, dan x tambah 3 cm. Luas segitiga tersebut adalah, nah ini dia gambarnya. Jadi seperti ini caranya, berarti kan ini siku-siku ya. Nah, jadi kita gunakan konsep Pitagoras saja. Nah, di sini berarti kita lihat bahwasannya kalau kita kasih nama ini A, ini B, ini C, maka pastinya ini kan jadinya AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat, ya kan? Nah, ini kan rumus Pitagoras yang mungkin sudah harus adik-adik pahami. Jadi X ditambah 2 pangkat 2 ditambah dengan X kurang 5 pangkat 2 sama dengan X ditambah 3 pangkat 2 gitu. Nah, ini jadinya adalah X kuadrat tambah 4X ditambah 4 tambah X kuadrat dikurang 10X ditambah 25 sama dengan X kuadrat tambah 6X ditambah 9. Nah, ini jadinya 2X kuadrat kemudian dikurang 6X ditambah 29 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, ini 2x kuadrat dikurang x kuadrat jadinya x kuadrat. 6x kurang 6x jadi 12x. 29 dikurang
Ini jadinya sekitar berapa nih? 20 ya. Sama dengan 0 gitu. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini dikalikan 20 ya kan? Di sini bisa kita lihat ini. Berarti 12 ya kan 10 ya. Dengan 2 ya kan? Berarti X-nya 10, X-nya 2. Wah, jadi X-nya 10, X-nya 2 ya. Nah, jadi di sini kalau kita tengok luas segitiganya, berarti luas adalah alas kali tinggi dibagi 2 gitu. Alasnya berarti kan X tambah 2 tadi. Tingginya X kurang 5. Nah, berarti di sini 2. Nah, yang mana yang mau kita gunakan? Nah, kalau kan nggak mungkin X-nya kita ambil 2, karena di sini nanti 2 kurang 5, nggak mungkin negatif kan? Kita ambillah yang 10, ini yang memenuhi, berarti 10 tambah 2, ya kan? Berarti 12, 10 kurang 5, berarti 5 per 2. Ini kita buat kemari, berarti ini jadinya 30 ya, 30 cm pangkat 2. Nah, jadi demikian adik-adik kami untuk penyelesaian soal-soal latihan sebagai prediksi untuk masuk di SMA Unggul Del. Mudah-mudahan adik-adik mempersiapkan diri, semangat terus, silakan berlatih, baik mau di SMA Plus Yasuk juga silakan dibahas terus, oke? Semoga bermanfaat buat adik-adik kami semua. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Yang pasti kemenangan kalian adalah di tangan kalian kalau misalnya kalian rajin membahas soal, mengulang, berlatih sehingga nanti adik-adik bisa mendapatkan trik-trik dalam menjawab soal. Harapan saya semua lulus dan bisa mempersiapkan dari sekarang. Terima kasih. Salam para bintang.